Happy mas, ada di tempat yang indah, sama suami yang baik dan perhatian, ditambah anak yang selalu bikin suasana ceria. Bohong kalau aku bilang gak happy. Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum, selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 37, hadiah misterius dari suami. Risa tertegun saat ditanya seperti itu. Dia sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Melihat reaksi istrinya, Bagas tampak kecewa. Namun dia sadar bahwa dirinya tidak bisa memaksa. Pria itu menaruh hair dryer yang ada di tangannya. Kemudian memeluk istrinya dari belakang. Aku tahu, pasti gak mudah bagi kamu buat nerima aku. Apalagi selama ini sikapku gak baik sama kamu. Tapi pernikahan kita bukan mainan, Riz. Aku mohon, tolong buka hati kamu untukku. Bisik pria itu. Risa menghela napas dalam-dalam sambil memejamkan mata, merasakan kenyamanan saat dipeluk oleh suaminya itu. Aku lagi berusaha, mas, tapi mungkin masih butuh proses. Tolong sabar ya, mas. Pinta gadis itu. Dia tidak ingin menyakiti hati suaminya. Meski jawaban Risa tidak sesuai harapannya, tetapi ia cukup senang. Setidaknya gadis itu mau berusaha. Terima kasih ya sayang, ucap pria itu. Lalu dia mengecup kepala istrinya lagi. Risa mengangguk. Terima kasih juga mas, udah mau buka hati buat aku, ucap gadis tersebut sambil menatap suaminya. Bagas mengusap kepala istrinya. Tentu, sebelumnya aku masih belum sadar. Maaf kalau sikapku kasar sama kamu. Tapi sekarang aku udah sadar kalau kamu adalah tanggung jawabku. Kamu wanita yang emang pantas aku cintai, tutur pria itu. Risa tersipu malu. Mereka pun melanjutkan kegiatannya. Kemudian bergegas menuju restoran. Khawatir jika Vio sudah menunggu terlalu lama di sana. Setelah keluar dari kamar, Bagas langsung menggandeng tangan istrinya. Kayaknya kapan-kapan kita harus pergi berdua, ucap pria itu sambil menikmati pemandangan laut yang indah. Kok berdua? Kasihan Vio dong kalau nggak diajak, tanya Risa sambil menoleh ke arah suaminya. Bagas melepaskan gandengan tangannya. Kemudian dia merangkul istrinya tersebut. Ada momen dimana kita pergi jalan-jalan sama Vio. Tapi sebagai pasangan baru, kita juga harus meluangkan waktu pergi berdua. Supaya hubungan kita bisa makin erat, bisik pria itu. Lagi pula kamu kan baru nikah. Rasanya gak adil kalau kemana-mana harus bawa anak. Kamu juga berhak untuk menikmati momen pacaran sama suami, ucap Bagas dengan nada bercanda. Aku apa mas yang mau pacaran? Meledek Risa. Bagas terkekeh mendengarnya. Kayaknya kamu udah ngerti suamimu banget ya, tanyanya dengan nada menggoda. Risa mengelum senyuman karena merasa ucapan Bagas memang benar. Benar juga ya, kenapa sekarang aku merasa kayak mulai paham kepribadian dia, batin gadis itu. Tak lama kemudian mereka tiba di restoran. Ternyata Vio sudah hampir selesai makan. Bocah itu pun senang melihat kehadiran mereka. Bunda sama papa kok lama sih? Tanyanya. Ade dan Siti pura-pura tak mendengar. Mereka paham betul mengapa pasangan baru itu lama tiba di restoran. Iya, tadi kan mandi dulu sayang. Terus ngeringin rambut bunda yang basah habis berenang, jawab pria itu. Risa tersenyum karena merasa suaminya selalu memiliki alasan untuk menjawab pertanyaan putrinya. Ia pikir mungkin karena pria itu memang sudah terbiasa menghadapi Vio yang memang selalu kritis. Mereka pun akhirnya makan bersama. Risa tampak begitu lahap karena dirinya kelelahan. Bagas pun beberapa kali mengupas udang dan kepiting untuk istrinya itu. Enak sayang, tanya Bagas. Risa langsung tersedak. Pertanyaan itu sudah terngiang-ngiang di telinganya.
setiap kali mereka berhubungan. Sehingga ia merasa aneh saat Bagas bertanya seperti itu di depan umum. Makanya pelan-pelan aja, ucap Bagas dengan lembut. Dia pun memberi istrinya minum. Ini bukan masalah makannya pelan atau enggak, tapi kenapa harus nanya gitu sih? Kan aku jadi mikir kemana-mana. Batin gadis itu. Papa, kapan kita berenang di laut? Tanya Vio. Besok ya sayang, tadi kan udah berenang. Kita istirahat dulu biar gak capek. Besok baru kita berenang di laut. Vio mau lihat ikan kan? Sahut Bagas. Mau papa, asik. Membayangkannya saja sudah membuat gadis kecil itu kegirangan. Habis makan mau bobo apa mau jalan-jalan di pantai? Tanya Bagas. Jalan-jalan dong pak. Kita main pasir ya, minta bocah itu. Oke siap, sahut Bagas, lalu mengajak anaknya untuk tos. Pria itu sengaja ingin membuat Vio lelah, supaya nanti malam gadis kecilnya itu bisa tidur cepat. Dengan begitu dirinya bebas menikmati waktu bersama istrinya. Mbak, nanti abis makan tolong ambilin alat buat main pasirnya ya, pinta Bagas. Baik pak, jawab Siti. Dia dan Hani pun menikmati makanan di meja yang sama dengan majikannya itu. Bagas memang selalu mengajak mereka makan di meja yang sama saat sedang berpergian. Mereka bermain di pantai, menikmati angin yang sejuk di tengah udara yang cerah. Risa bahagia karena seperti memiliki keluarga kecil yang harmonis. Bagas pun senang karena hubungannya dengan gadis itu semakin erat. Sayang, sini, panggil pria itu dari kejauhan. Risa yang sedang menemani Vio bermain pasir pun menghampiri suaminya. Apa mas? Tanyanya. Bagas menoleh ke arah pasir yang baru saja dia gambar. Pria itu menuliskan nama mereka berdua ditambah tanda hati yang mengelilinginya. Risa pun tersenyum melihatnya. Kemudian pria itu menarik istrinya ke pelukan. Semoga tulisan ini bisa jadi doa dan kita bisa hidup bersama selamanya. Jangan pernah tinggalin aku ya Riz, pinta pria itu. Selain karena trauma ditinggal istri, Bagas pun masih merasa khawatir. Sebab ia tahu betul sampai saat ini mantan kekasih gadis itu pantang menyerah. Sebelum dirinya bisa memiliki anak dari Risa, ia merasa Yoga masih berpeluang untuk merebutnya. Amin, jawab gadis itu. Dia membalas pelukan suaminya, merasakan kehangatan dekapan pria bertubuh kekar itu. Kok aku nggak diajak? Tanya Vio sambil berlari menghampiri mereka. Bagas dan Risa pun menyambut putrinya itu. Lalu mereka berpelukan bertiga. Malam hari mereka menikmati makan malam bersama di tepi pantai. Suasananya sangat romantis meski diramaikan oleh kehadiran putri kecil yang cerewet itu. Vio happy nggak? Tanya Bagas. Happy banget papa, terima kasih udah ajak aku kesini ya pa, sahut bocah cilik itu. Iya sayang, jawab Bagas. Vio makan dengan lahap karena dirinya memang lapar setelah seharian bermain. Namun sesekali gadis kecil itu menguap. Bagas senang melihatnya. Dia merasa misinya untuk membuat Vio tidur lebih awal berhasil. 1 jam kemudian Bagas dan Risa menemani gadis kecil itu ke kamarnya. Namun baru saja lampu dipadamkan, Vio sudah terlelap. Alhamdulillah, gumam pria itu. Alhamdulillah kenapa mas? Tanya Risa bingung. Ini Vio udah pulas, jadi kita nggak perlu lama-lama di sini. Ayo balik ke kamar, ajak pria tersebut. Risa geleng-geleng kepala melihat kelakuan suaminya. Namun dia menuruti permintaan suaminya itu. Sebelum pergi, Bagas memanggil Siti terlebih dahulu. Setelah Siti datang, barulah dia meninggalkan kamar tersebut. Akhirnya bisa berduaan lagi, ucap Bagas sambil merangkul pinggang istrinya. Mas kayak Abigail lagi kasmaran aja, ledek Risa. Loh, emang aku lagi kasmaran? Ya maklum aja, kamu kan belum jatuh cinta sama suamimu ini, jadi gak tahu gimana bahagianya bisa berduaan di tempat yang romantis begini. Gumam Bagas memelas. Aku bahagia kok, jawab Risa sambil menoleh ke arah suaminya. Bagas langsung menatap istrinya itu. Oh ya?
Kamu happy ada di sini sama aku? Tanya pria tersebut. Risa mengangguk. Happy mas, ada di tempat yang indah, sama suami yang baik dan perhatian, ditambah anak yang selalu bikin suasana ceria. Bohong kalau aku bilang gak bahagia, jawab gadis tersebut. Pria itu pun mendekapnya. Alhamdulillah, aku senang banget dengernya. Terima kasih kamu udah bahagia sama aku, bisik pria itu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu, ucapnya sambil melepaskan pelukannya. Apa? Tanya Risa heran. Ada di kamar, ayo, ajak pria itu. Dia menggandeng tangan istrinya menuju kamar. Setibanya di sana, pria itu langsung mengambil sebuah paper bag kecil, lalu memberikannya pada Risa. Apa ini? Tanya gadis itu. Buka aja, aku harap malam ini kamu mau pakai itu ya, pinta pria tersebut. Risa mulai curiga, namun karena penasaran akhirnya dia melihat isi dari paper bag itu. Matanya langsung terbelalak saat menyadari apa isinya. Bikini? Tanyanya dengan nada heran. Bagas tersenyum. Kamu pakai ya sayang? Seperti yang aku bilang tadi, malam ini aku mau berenang berdua sama kamu, ucap pria itu sambil mengusap kepala istrinya. Tapi mas, gak ada tapi-tapian. Aku mau lihat kamu pakai ini, cuma di depan aku, please, pinta pria tersebut memelas. Bersambung.